Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Putus ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Alhamdulillah pada kesempatan siang pagi biasanya sore, kemarin tamunya sore-sore. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan yang tidak pernah kita hitung dan sulit untuk kita hitung adalah kenikmatan bisa menghirup udara di setiap kita bangun pagi. Seandainya kita tadi malam tidur dengan nyenyaknya dan tidak dibangunkan Allah SWT, maka bisa jadi pada pagi hari ini kita tidak bisa melangkah sampai di sini. Alhamdulillah, bersyukur dong selalu atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, walaupun hanya bisa bangun, karena itu tolak awal bagi kita untuk bisa melakukan semua aktivitas yang kita inginkan pada hari ini. Kita menginginkan semua kegiatan, merencanakan semua kegiatan, tapi tidak akan pernah bisa kita laksanakan tanpa nikmat dari Allah. Kita bisa bangun dari tidur kita tadi malam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tes. Tes 1 2 3. Cek. Ini biasa dipakai mboten kan? Apa nggih, Pak mboten? Ketoke kok beda. Biasanya gede tau, Pak? Itu yang baru malah. Coba. Tes. Kita selalu mengharapkan syafaatnya hingga akhir zaman dengan bimbingan, dengan risalah yang dibawa oleh kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa sampai detik ini ma'rifah, mengenal Allah, sehingga jalan kita dan insya Allah dengan syiratul mustaqim, jalan yang lurus, terus yang nanti ujungnya adalah kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah, yang di sana kita tidak akan merasakan sedih, merasakan menderita, merasakan khawatir,
merasakan makra, rasa benci, dan merasakan sifat-sifat manusiawi yang saat ini selalu menghantui, menemani, mengiringi setiap langkah. Ini suaranya nggak enak. Sekali. Alhamdulillah, semuanya nikmat Allah. Semoga dicekel ini pun lancar. Amin. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, karyawan yang pada kesempatan pagi hari ini telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam acara pembinaan bersama. Esensinya pagi ini pembinaan bersama plus syawalan karena kita tabut syawal. Tetapi kita laksanakan 2 in 1. Saya sendiri secara pribadi, yayasan, keluarga, minta maaf. Kalau pada tahun ini adalah syawalannya istimewa. Tidak seperti pada tahun-tahun yang lalu yang kita laksanakan dalam hari-hari minggu-minggu pertama bulan Syawal. Kita laksanakan sudah sekian hari syawalan dan dengan kondisi yang SSS. Apa Bu? Super sangat sederhana, super duper sangat sederhana ya. Alhamdulillah bisa kita laksanakan ya, karena kita kemarin sempat diskusi dengan kondisi yang ada, apakah kita adakan syawalan. Kita tetap adakan syawalan tapi dengan 2 in 1, yaitu pembinaan bersama dan syawalan. Sehingga kalau pembinaan bersama, hukumnya wajib bagi ibu guru semuanya, karena itu bagian dari akad seorang guru karyawan kepada yayasan bahwa pembinaan adalah bagian dari kewajiban. Sementara kalau keluarga kita aturi saja. Kalau ada yang mau rawuh, masuk list untuk kehadiran. Tetapi bagi ibu guru terikat dengan perjanjian, dengan kontrak, karena pembinaan bersama plus syawalan. Nah kebetulan syawalannya adalah plus, karena apa? Daripada bu guru silaturahmi satu-satu ke rumah-rumah ya, atau mungkin juga nggak sempat ke ketua yayasannya, ke para pengurus, bapak ibu guru pengurus yayasan, sekalian kita adakan kan syawalan pada pagi hari ini. Jazakumullah atas kesempatannya. Dan bagi yang izin, termasuk presensi ya Bapak Ibu ya, walaupun saya izinkan karena masing-masing punya kewajiban yang seharusnya bisa disiasati. Seharusnya bisa disiasati sehingga bisa jalan bareng-bareng. Ada berapa kepala sekolah yang pada hari ini ada syawalan? Ya, bisa jalan bareng. Maka hari ini yang rencananya kita jam 9 syawalan atau pembinaan bersama, kita ajukan jam 7 agar semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Ada yang punya rencana silaturahmi, masih ada keluarga-keluarga yang belum disilaturahmi, ini bisa dijalankan setelah kegiatan sekolah dengan pembinaan bersama dan syawalan. Selanjutnya kami secara pribadi, saya sebagai seorang pribadi yang selama sekian tahun berada di sini, di rumah ini, kemudian juga sebagai seorang ketua yayasan dalam struktur organisasi, ya, juga mewakili semua pengurus Yayasan Islam Cahaya Hati mengucapkan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita bisa saling merelakan kesalahan di antara kita
Nek basa Jawanya lebur wonten ing wulan Syawal menika. Ya. Sebenarnya kalau minta maaf gak harus dilebur dikumpulkan sama bulan Syawal, enggak. Setiap saat kita merasa salah, ya minta maaf. Kenapa kita harus bertemu bersalaman, berpisah bersalaman? Itu adalah saling maafkan dan menggugurkan dosa. Ini adalah budaya yang positif bagi kita. Setiap Syawal kita usahakan bersilaturahmi dan saling maafkan. Tapi bukan berarti kesalahan ditumpuk dan dilebur ing wulan Syawal mboten menika. Gitu. Sehingga pada kesempatan kali ini saya pribadi sebagai Asfiyah hamba Allah, sebagai ketua yayasan dalam struktur kelembagaan organisasi dan mewakili seluruh pengurus Yayasan Islam Cahaya Hati, minta maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah, guru, karyawan dan semua staf Yayasan Islam Cahaya Hati, seandainya dalam berkomunikasi selama ini dalam hal membimbing, mengarahkan, mentauji, berkomunikasi, berinteraksi, ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, kami semuanya minta maaf dan semoga Allah SWT memaafkan, mengampuni segala kesalahan kekhilafan kita. Sehingga pada bulan Fitri ini menurut konsepnya adalah kembali fitrah, kembali dalam kondisi kebersihan hati, kebersihan amali, karena kita kemarin selama bulan Ramadan ditarbiyah oleh Allah, digadang oleh Allah dan diampuni semua kesalahan oleh Allah, sehingga harapannya pada kesempatan kali ini sama-sama bersih. Kata orang Jawa, kosong-kosong. Hilangkan ghil penyakit hati dalam hati kita, sehingga kita pada detik ini bersih dari segala dhon, segala kebencian, segala dendam, segala hal-hal yang membuat hati kita ada titik-titik noda yang kotor. Di mana titik-titik noda yang kotor, walaupun hanya setitik, maka dia akan membuat lebar. Walaupun nila setitik, akan hilanglah susu sebelah. Ibaratnya begitu. Kotoran yang kecil itu akan menjadi penyakit dan akan berkembang menjadi kotoran yang lebar, besar, dan akan menjadi penyakit yang kronis kalau kita tidak membersihkan dari titik-titik yang kecil. Untuk selanjutnya kita ingat, Masya Allah, maaf, ini lampu bisa dimatiin nggak ya? Silo, kayaknya siang sudah terang sehingga nggak perlu lampu. Pertama silau, kedua panas, ketiga irit. Perasaan tadi malam saya nggak ngidupkan lampu itu. Lah. Ya. Kita mengingat sejarah. Satu saja bingung nek oke sik ngarahke. Siapa yang paling tahu ngarahkan? Jangan semua komentar. Bingung yang mau diarahkan. Yang paling tahu tentu saja Ibu Subekti Trimaningsih. Ya enggak? Karena kepala sekolahnya. Yang paling ujung, yang paling tahu adalah Bu Sri. Karena baby school. Bisa dipencet Bu Sri. Oh, Bu Atut. Ya, satu aja. Nah, itulah namanya ukhuwah. Diperintah satu, dua-duanya jalan. Ya. Sejarah. Kita sering belajar mengenai sirah. Kisah para sahabat, kisah para nabi, bahkan di dalam Al-Quran kalau kisah-kisah para nabi disebutkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu menjadikan inspirasi buat kita, menjadikan motivasi buat kita bahwa apa yang dilakukan oleh para Nabi, para sahabat itu akan memberikan motivasi buat kita, semangat buat kita untuk
melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita adalah generasi pendahulu. Khalaf, kita adalah belakangan. Mereka adalah salaf, para generasi awal. Dan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Al-Quran maupun sirah, kisah-kisah para sahabat itu akan selalu kita kenang sebagai kebaikan yang akan memberikan energi bagi kita untuk melangkah, berjuang, beramal di hari-hari mendatang. Kata orang, jangan lupakan sejarah apa? Jaket merah, jas merah. Jangan lupakan atau jangan lepaskan jas merah. Jangan tinggalkan jas merah. Jangan lupakan jas merah. Randuwe jas, biasanya jas hitam. Dan itu dipakai saat mau hijab kabul. Ya Pak Adi. Jangan melupakan sejarah. Pada kesempatan kali ini, mengawali sawal kita kupas flashback ke belakang perjalanan Yayasan Islam Cahaya Hati yang sudah melewati berapa tahun Pak Soli? Tahun 1996. Berapa tahun Pak Soli? Matematika cepat. Bendara. Berapa tahun? 29 tahun yang lalu. 29 tahun yang lalu kami, saya dan almarhum Bapak Haji Nandar Winoro beserta para binaannya generasi pertama itu membangun Yayasan Islam Cahaya Hati, mendirikan lembaga Yayasan Islam Cahaya Hati. Dan Bapak almarhum Bapak Nandar Winoro adalah pembangun generasi pertama di wilayah Sleman Barat ini. Dan pembangun pertama lembaga pendidikan Islam terpadu di Sleman Barat ini. Generasi awal yang sempat kita silaturahmi ini adalah yang sekarang masih sugeng Bapak Wargiono, yang sudah mendahului Allah panggil ya, sudah sowan Allah, Bapak Sriono almarhum yang sedonya Masya Allah di bumi apa-apa Makkah, di tanah suci Arab, di mana beliau dalam kondisi menjadi tamunya Allah. Masya Allah, luar biasa, menjadi tamunya Allah, soal Allah, dosanya sudah terampuni. Kemudian yang baru kemarin kita suani istrinya Pak Basuki, bapaknya dari orang tua siswa SNPIT, Mas Daufa. Itu adalah para generasi awal membangun yayasan ini. Masih ada lagi yang sekarang menjadi anggota dewan. Nah, kita nggak suhani nih, lupa bahwa beliau juga seorang pejuang di Yayasan Islam Cahaya Hati. Ini perlu diagendakan ini Ibu guru, Bapak guru kepala sekolah, Bapak Ibu yayasan yang menjadi dewan kita. Siapa? Mas Sofyan Setio Darmawan. Kenapa saya panggil Mas? Karena beliau bergabung bersama yayasan ini dalam kondisi masih SMA kelas 3, SMA teladan. Beliau menjadi binaan Bapak Haji Nandar Winoro pada waktu itu. Pada waktu itu Pak Nandar belum jadi haji. Dia adalah generasi terbina muda yang seangkatan dengan Bapak Sofyan Effendi, tapi beliau tidak membangun yayasan. Beliau berjuang di tempat yang lain. Kemudian juga ada Bapak Sikit yang selama ini saya sudah lost kontak ya, karena beliau setelah masa-masa yang lain menikah, beliau sudah tidak terbina lagi. Sampai sekarang saya juga belum pernah ketemu beliau. Apakah beliau masih sehat, masih hidup, saya juga belum tahu kabarnya ya. Kemudian dibantu oleh Pak Kawit sebagai tenaga operasional yang sering ngechat
kursi, dibantu oleh Pak Adiono. Itu adalah orang-orang yang pertama kali berjuang. Tapi kadang semoga mungkin di sini ada Bung Adiono ya. Mana Bung Adiono? Bu Sargiem hadir? Bu Sargiem? Iya. Waktu itu sudah nikah atau belum saya lupa. Kayaknya sudah ya. Saya kesini beliau sudah nikah. Dan beliau Pak Bu Sargiem itu sebenarnya murid saya pertama. Itu saya nikah saya pegang Bu Sargiem sebenarnya. Ya, jadi usia tarbiyah beliau sudah seperti usia tarbiyah pernikahan. Ya Bu ya. Dengan saya karena begitu saya nikah di sini yang saya pegang ada Bu Sargiem, ada istrinya Pak Kawit. Istrinya Pak Kawit begitu. Nah itu. Jadi itu yang kita bangun pada waktu itu, kita diberi kursi hibahan dari TK Al-Jihad, TK Aba Al-Jihad. Itu juga tidak bisa kita lupakan. Kenapa bisa memberi kursi-kursi yang sekarang sudah hilang itu kursi yang kokoh kecil warnanya merah? Itu karena yayasannya dekat dengan Pak Dewan kita Pak Sofyan Setio Darmawan, itu masih saudara, sehingga limpahan kursinya itu dilimpahkan kepada Ibnu Abbas. Karena Pak Sofyan pada waktu itu menjadi pengurus Yayasan Islam Cahaya. Kita hanya berapa? Saya pada waktu itu masih ngajar di Salman Al Farisi yang saya awali begitu saya lulus kuliah tahun 1986 saya menikah, 1994 saya lulus. Begitu lulus saya daftar sebagai rekrutmen pertama seorang guru Islam terpadu yang itu dilaksanakan di Masjid Mardiah. Saya begitu lulus kuliah dari Akademi Manajemen Informatika Akakom, saya dimarahi sama orang tua saya. Sebagai orang informatika, kenapa daftarnya guru TK? Karena pada waktu itu saya terbina. Saya sudah terbina. Halakoh, liko, tarbiyah, pembinaan. Sehingga konsep saya adalah membangun dakwah, membangun generasi itu adalah kewajiban. Sehingga saya begitu lulus justru menjadi guru TK. Di mana guru TK itu jelas tidak menjanjikan secara finansial. Padahal pada waktu itu pendaftaran PNS peluangnya besar. Dan orang tua saya memaksa saya untuk menjadi seorang PNS. Tahun 1994 lulus. Saya membangun Salman Al Farisi. Jadi memang 2 tahun setelah Salman Al Farisi, saya bersama suami dan teman-teman mendirikan Ibnu Abbas di sini. Saya berjuang di Salman Al Farisi dalam kondisi sama, di rumah seorang ikhwah yang rumahnya kecil. Ya, murid saya pada waktu itu cuma 8. Kalau saya berangkat ke sekolah, ke ngajar, saya karena tidak direstui orang tua dan saya nggak punya penghasilan, saya biasanya ngirit untuk menghemat uang transportasi. Karena kalau saya minta pasti dimarahin, sehingga saya harus jalan. Karena ngiritnya saya dari Medari naik angkot, turunnya di Jombor. Padahal saya ngajarnya di Jongkang. Sehingga dari Jombor ke Jongkang saya jalan kaki agar ngirit untuk pengeluaran. Dan itu saya jalani sekitar kurang lebih 1,5 tahun. Setelah proses pernikahan, perjodohan oleh tarbiyah, karena saya tarbiyah sejak awal, saya dijodohkan oleh pembina saya, maka jodohnya adalah seorang yang memiliki konsep pendidikan, membangun Ibnu Abbas di Sleman Barat. Dan beliau memang mengajukan pengajuan calon istrinya adalah seorang guru yang nanti saya bisa mendirikan pendidikan di Sleman Barat. Dan Allah menjodohkan saya dengan beliau almarhum. Saya jalani 1 semester di Salman Al Farisi. Salman Al Farisi juga kontraktor gitu. Sehingga pada waktu awal itu di Jongkang, keduanya di Pugong di tempatnya Pak Supri Hidayat, ketiga baru membangun di Umbul Harjo.
Setelah menikah 1 semester, saya itu kalau ke Umbul Harjo diantar suami saya itu dengan Vespa yang cukup apa ya, kalau sekarang mahal gitu, karena Vespa zaman dulu. Dan kondisi Vespa itu sering mogok, mana businya lah, mana knalpotnya bocor lah gitu, sehingga suami saya ngantar saya sampai ke Umbul Harjo itu berkali-kali mogok sehingga saya terlambat. Bahkan pernah knalpot lepas di perempatan Condong Catur tuh menjadi perhatian orang, sehingga seperti sirinenya ambulan, brok 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 itu kan. Padahal kalau sirinenya ini kalau saya brok 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 gitu, sehingga menjadi perhatian orang. Sehingga sempat mogok dan tidak bisa dipakai, sehingga suami saya mengantar saya ke Salman Al Farisi dari sini sampai Umbul Harjo naik sepeda. Naik sepeda mini, sepedanya jengki kecil, sehingga saya setiap kali ngayun itu nggak tegel, kasihan gitu. Sehingga kalau suami saya sebagai seorang dai, dia harus mengisi pembinaan dari ujung kulon wilayah Minggir, ujung selatan wilayah Moyudan, ujung selatan lagi Gambeng. Jadi Sleman Barat itu memang pada waktu beliau adalah pembina utama, sehingga saya setiap pulang sekolah jarang dijemput, sehingga saya harus transportasi Damri dari Umbul Harjo sampai ke Bantulan. Dari Bantulan saya nggak dijemput, sehingga saya harus jalan kaki sampai rumah. Dan itu saya jalani sekian waktu, 1 semester habis. Sehingga pada waktu semester kedua, suami saya sudah merencanakan, Vi, kamu nggak usah ngajar lagi, tapi kita bikin sekolah sendiri. Akhirnya pada semester 2 kita rancang untuk mendirikan yayasan dan mendirikan TK. Pada waktu rekrutan pertama, semester kedua itu siswanya alhamdulillah 22. 12 itu kelompok bermain dan 10 itu kelompok TK. Pada waktu itu menjadi siswanya adalah anak yang besar diem sebagai siswa pertama ya Bu ya. Mas apa Mas? Bu? Mas Akbar. Kemudian juga Pak Kawit tadi yang menjadi pelaksana harian, ngecat, nyiapkan kursi dan sebagainya adalah Mas siapa jenengnya? Mak Sodik. Ada Mbak Ais generasi kedua ya. Ya, pindahan dari Tempel. Ya. Termasuk Mas Fauzi, adiknya Bapak Sofyan Setio Darmawan, Mbak anggota dewan itu. Jadi orang-orang kita yang kita bangun, kita didik di dalam pendidikan kita. Dan alhamdulillah dalam perjalanan itu posisi saya pada waktu itu sebagai seorang tukang kebun, sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah, sebagai bendahara yang harus ngatur snack, ngatur gaji guru, setiap pagi harus bangun pagi nyapu. Yang ini belum ada ini. Ada waktu dulu pohon-pohon jambu masih berupa tanah. Setiap pagi harus nyapu. Setiap hari harus menyiapkan snack untuk anak-anak. Setiap bulan harus gaji guru yang minimalis. Dan itu Pak Nandar belum jadi anggota dewan. Pak Nandar masih menjadi mahasiswa Bapak Ibu semuanya, karena belum lulus. Jadi ngelamar saya itu Bapak Nandar Winoro itu dengan apa? Uang skripsinya Bapak Ibu. Sehingga diberi amanah untuk menyelesaikan skripsi, tapi nggak diselesaikan kan? Tapi untuk ngelamar saya. Itu sehingga uang skripsi tertunda, sehingga saya bersama beliau sampai lulus skripsi. Itu sebuah perjuangan masa itu. Dan suami saya belum jadi anggota dewan. Inputnya apa? Mungkin Bu Haryati kenalan pertama saya juga jual majalah, jual buku, ya, jual berambang, ya. Itu apa? Membangun sekolah. Kita nggak pernah memikirkan tentang uang diri kita, tapi bagaimana siswa-siswi kita bisa belajar. Pada waktu itu gratis Bapak Ibu semuanya. Siswa kita pertama kali itu gratis. Kita harus membiayai makan, membiayai gaji guru yang sedikit. Gaji guru pertama kali Bu Ekarina yang sekarang menjadi konglomerat HNI itu. Sekarang rumahnya makro-makro ada berapa itu? Itu dulu guru pertama, belum lulus dari UIN. Gajinya berapa? 10.000 Bapak Ibu semuanya.
Mungkin Bu Salis sebagai rektor tahun berapa? Gaji berapa Bu? Jenengan pertama kali? 60.000. Lumayan sudah 60.000. Jadi sesuatu itu harus kita bangun dari kondisi yang memang merangkak. Sehingga dalam kondisi ini orang yang membangun sesuatu dengan kondisi yang dari nol, melewati masa-masa sulit, maka dia akan mendapatkan kenikmatan itu tidak akan pernah lalai dengan kenikmatan yang diberikan Allah. Itu. Pada waktu itu suami saya, siswanya salah diantaranya adalah anak-anak mahasiswa S2, teman ngajinya satu kelompok, itu teman pembinaannya satu kelompok anak S2, ada Faton, ada siapa Lutfi, itu rumahnya, kontraknya, mereka adalah dosen-dosen Semarang, dosen Solo, dosen Undip, dosen UNS itu yang kuliah S2 di UGM dan menjadi teman pembinaan suami saya. Itu kita nganterkan anaknya itu sampai ke Pelosok Kuning, Ngemplak, dekatnya Bu Reni. Mana rumahnya Bu Reni? Pelosok Kuning, Bu Reni. Bu Reni, Redia, Ngamplak ya. Nah, saya dulu sampai ke sana nganterkan anak-anak didik kami karena mereka pada waktu pagi dicanggeng bapaknya, abinya, ayahnya, dibawa ayahnya ngedrop sekolah di sini. Karena siang beliau kuliah nggak bisa jemput, akhirnya saya dan Pak Nadar nganter sampai ke Ngemplak, ke rumah-rumah kontrakan mereka tanpa ada SPP tambahan uang transportasi antar jemput. Uang transportasinya dari Allah saja. Karena itu perjuangan untuk mendapatkan siswa memang juga bagian dari mendapatkan siswa, juga bagian dari mendapatkan pelayanan. Padahal mereka di Salman nggak ada juga, karena TKIT yang kedua kita bangun itu di Sleman Barat setelah Salman Al Farisi Yogyakarta. Gitu. Sehingga mereka kalau mau ke Ubulwarjo jelas jauh, sehingga disekolahkan di Ibnu Abbas Budian. Dan kita hampir setiap hari kalau abinya, ayahnya nggak bisa jemput, saya dan Pak Nandar sebagai pelaksana antar jemput. Guru, kepala sekolah, tukang kebun, ngurusi konsumsi, ngurusi gaji, ngeter ke anak pulang. Dan itu kita lakukan tanpa pernah punya perhitungan apapun. Allah yang memperhitungkan. Gitu. Dan itu kita jalani sampai suami saya menjadi anggota Dewan Pimpinan Cabang PKS. Itu sekitar 1,5 tahunan kami membangun. Dan Allah memberikan rezekinya menjadi anggota Dewan PKS nomor 1. Pada waktu itu kalau menjadi anggota Dewan nomor 1 pasti jadi. Kalau dapat 1 kursi pasti jadi, karena one man proporsional terbuka ya Pak Dwi namanya. Lalu sekarang kan proporsional tertutup, nggak nomornya berdasarkan acak dan siapa yang terbanyak itulah yang jadi. Kalau dulu yang nomor 1 yang pasti jadi, dan itu adalah amanah struktur. Sehingga mulai saat itulah kita bisa lebih lega. Suami saya punya input yang jelas, karena modal dari kampanye itu sudah di backup struktur. Walaupun kita punya uang sedikit lah untuk kampanye, tapi tidak sebesar yang hari-hari berikutnya, yang tahun-tahun berikutnya, yang periode berikutnya. Tidak. Memang itu adalah dibiayai struktur, sehingga menjadi nomor 1 adalah sukses menjadi anggota dewan. Sehingga dengan input yang jelas dari suami, yang sebelumnya nggak jelas, macam-macam kita usahakan untuk bisa memberikan kehidupan TK, kehidupan berlangsungnya lembaga. Sehingga saya fokus untuk mengembangkan TK, sementara suami saya alhamdulillah punya donatur yang lebih untuk sekolah. Sehingga tahap demi tahap berikutnya dari hanya siswa 22 kita selalu mengalami kenaikan 100%.
22 menjadi 45, menjadi 85, bahkan sampai tingkat kejayaan Ibnu Abbas I itu sekolah yang 10 kelas ini di sini Bapak Ibu semuanya itu penuh dengan siswa, satu kelasnya rata-rata 25. Itu puncak kejayaan Ibnu Abbas I. Halo Bu Bukti, ya, Su Bukti terima, bangun kembali Ibnu Abbas I. Kembalikan kejayaan kita yang pernah kita raih. Loh, tapi kan saingan kanan kiri banyak. Kita beri sesuatu yang lebih berbeda dengan mereka. Value, nilai yang harus kita kembangkan adalah berbeda. Kalau masalah pakaian sekarang sudah biasa. Masalah adanya Iqra ataupun hafalan juga biasa. Tapi coba kita buat yang berbeda. Kita pernah meraih kejayaan di Sleman Barat. Bahkan SDIT Ibnu Abbas I itu kita bangun pertama kali adalah Bapak Didik Saleh Cahyadi sebagai kepala sekolah, dan kantornya Bapak Ibu semuanya, kamar yang sekarang dipakai Mbak Pur yang bantu saya setiap hari itu kantor SDIT Bapak Ibu. Bayangkan pojok kamar SDIT jadi kantor SDIT waktu itu. Dan bangunan ini belum ada, bangunan rumah belakang belum ada. Kita nyewa karena muridnya semakin banyak. Rumah saya itu awalnya menjadi kelas, kamar ini satu kelas, kamar satu kelas, bahkan dapur tempat saya itu satu kelas, dan ruang tamu saya menjadi aula pembelajaran. Itu akhirnya kita kontrak di belakang, rumahnya dulu jelek itu kita nambah lagi semuanya, kita kontrak di pojokan itu, rumah pojok itu kita kontrak untuk karena siswanya semakin banyak, dan alhamdulillah sekian tahun baru bisa membangun gedung ini, dan itu melalui manajemen hutang. Kemarin maaf kalau materinya tentang gitu ya. Kita pada waktu membangun sekolah juga dengan manajemen hutang dulu, karena kita punya konsep memberikan pendidikan yang berkualitas dengan gaji guru yang setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Mungkin nggak Bapak Ibu? Memberikan pendidikan yang berkualitas, memberikan gaji guru yang setinggi-tingginya dengan biaya yang serendah-rendahnya. Mungkin nggak Bapak Ibu guru? Mungkin kalau Allah berkehendak. Tinggal kemauan kita. Saya membangun sekolah diawali dengan gratis. Hampir semua cabang Ibnu Abbas itu diawali dengan SPP gratis. Dan itu adalah beban manajemen keuangan yang tidak sedikit. Tapi ternyata Allah, rezeki Allah, barokah Allah, sampai detik ini kita pun bisa membayar gaji guru. Walaupun yang pangapunten gaji guru belum naik. Tapi kita punya obsesi, bagaimana kita bisa mensejahterakan guru, bagaimana kita bisa mensejahterakan kepala sekolah. Dan kita baru bisa memberikan fasilitas untuk yayasan dan kepala sekolah adalah siswa-siswa murid, anak-anaknya gratis di Ibnu Abbas, walaupun sekian proses. Bagi guru tetap. Itu bagian dari kesejahteraan yang akan kita capai, kita harapkan. Itu. Dan saya sering ngimpi sama Bu Salis gaji neng kono piro, aduh kita belum gede itu ya Bu Salis ya, kapan kita bisa memberikan gaji gede. Jadi ada beberapa TK kalau kita ketemu dengan teman-teman Bu Salis itu yang bisa membangun Islam terpadu, gajinya di atas UMR bahkan luar biasa. Dan kita punya obsesi seperti itu Bapak Ibu semua. Sekarang mulai saat ini harapan kita dari yayasan, mari kita bangun dari perjuangan yang kita telah rintis sekian tahun dalam kondisi kita mengalami stagnan. Memang saat puncak tertinggi bisa jadi stagnan, bisa jadi turun, landing. Dan saat ini beberapa lembaga kita dalam kondisi yang turun. Mari kita bangun bersama-sama untuk kembali berjaya. Ibnu Abbas I dengan Bu Dewi
yang dibantu oleh Pak Dwi, dibantu oleh guru-guru yang lain, apalagi yang senior Bu Estri. Mana Bu Estri? Guru senior tuh. Siapa lagi yang senior di Ibnu Abbas 1? Tolong bangun, support, bangun kerjasamanya untuk mencapai puncak kejayaan lagi. Konsultasi sama pembimbing. Pembimbingnya siapa? Bapak Didit atau Bapak Soli? Pak Soli. SMP itu mampu mencapai kejayaan di masa Bapak Soleh, Bapak Muhammad Soli. Sekolah bengkel, beliau memberikan konsepnya apa? Setiap siswa yang bermasalah di sekolah lain masuk Ibnu Abbas, alhamdulillah menjadi solih. Karena kepala sekolahnya Bapak Soli. Tapi enggak, mereka SMA itu menjadi kepercayaan beberapa sekolah. Gitu. Berapa sekolah yang bermasalah itu di sekolah lain kayak SMP Ibnu Abbas, alhamdulillah menjadi baik. Maka kita memberikan pembimbing kepada setiap sekolah yang sewu, bukan berarti mengintimidasi, bukan berarti menjadi polisi, bukan berarti menjadi intel Bapak Ibu semuanya, tapi membimbing untuk lebih baik lagi, membangun lebih baik lagi agar sekolah-sekolah itu lebih maju. Itu harapan kita. Pada saat ini bukan pengawas, kita nggak nanyakan pengawas, tapi membersamai, membimbing, mendampingi, membantu menyelesaikan problem. Gitu. Sehingga semua pengurus yayasan tidak banyak duduk di belakang meja, tapi harus banyak turun lapangan untuk melihat masalah di sekolah-sekolah, sehingga bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Nah ini. Mohon dipahami ya Bapak Ibu semuanya ya. Bukan intel Bapak Ibu semuanya. Yayasan aku dilaporkan. Bukan. Membantu menyelesaikan agar sekolah itu lebih maju lagi. Karena kita pernah mengalami kondisi yang Ibnu Abbas menjadi rekor sekolah di Sleman Barat dan sekitarnya. Bahkan siswa kita itu ada yang dari Salam, Trumpon, Tempel, bahkan ada yang lintas. Mana yang di Trumpon itu siswanya dulu ada yang dari yang bawa mobil serumbung lintas AKP itu antar provinsi Bapak Ibu semuanya. Yang di Gedang Sari mungkin ada yang dari Klaten, Bu Saryanti. Iya. Dulu Ibnu Abbas 1 Bapak Ibu semuanya, saya mengajukan perizinan itu amat rumit, diganjal karena beda, kita memang beda dari sisi simat gurunya, dari sisi belajarannya dan sebagainya, sehingga banyak nyun sewu pengurus Bapak pengurus Muhammadiyah itu yang menyekolahkan di Ibnu Abbas. Dan mereka di sekolahnya agak di apa ya istilahnya, gimana sih punya TK Abbas sendiri kok sekolahnya di Ibnu Abbas ya? Karena kita pada waktu itu memang jadi pionir. Bahkan mungkin Gedang Sari ada kasus saya menyelesaikan masalah perizinan sangat sulit di Gedang Sari itu. Gedang Sari Lipar, maaf, mana? Direktur Gilipar, TKIT Gilipar. Bu Direktur, kita suatu saat perlu kasih nama direktur ya, nggak kepala sekolah ya. Jadi brandingnya direktur gitu kan. Nah, itu sulit sekali untuk menyelesaikan perizinan. Karena sama TK yang lain itu ibaratnya dibenci. Karena Ibnu Abbas menguras murid di daerah itu. Ini adalah sesuatu yang positif yang pernah kita capai, sehingga itu harus kita raih kembali. Kejayaan Ibnu Abbas kemarin sempat Prof. Suyadi yang dulu juga ikut berjuang bersama Ibnu Abbas, mengawali Ibnu Abbas menjadi antar jebot siswa. Sekarang kemarin saya ketemu dengan Ketua DPC Pak Happy. Silaturahmi ke rumah cerita, Bu Aswi perlu diadakan temu alumnus Ibnu Abbas Bu Aswi. Sekarang anak-anak yang dulu di Ibnu Abbas sudah ada yang jadi doktor, menjadi dosen, menjadi dokter. Iya. Yang kemarin saya ceritakan mencari dana SDIT yang Lipar itu kita juga melibatkan alumnus tapi belum berhasil. Gitu.
Nah, Prof. Suyadi itu dulu menjadi antar jemput siswa Ibnu Abbas. Dia menjadi profesor dan menjadi loper es mambo yang saya bangun untuk membangun Ibnu Abbas. Pojokan itu ada freezer, satu freezer perjuangan saya. Itu nikah utang freezer itu. Saya peduli es mambo, saya jual seluruh Sidomoyo, saya kuasai penjualan es mambo. Untuk apa? Untuk bisa memberikan subsidi pelaksanaan kegiatan Ibnu Abbas. Dengan lopernya es mambunya Profesor Suyadi itu. Makanya beliau kalau saya aturi biasanya tidak enak sama Bu Aswi dan Pak Nandar, saya harus suangan waktu. Beliau juga bagian dari ikut perjuangan ini. Nah, itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Intinya bahwa sesuatu yang ada sekarang itu tidak bisa hanya rekutuk ucuk teko-teko suke, teko-teko ana bangunan, teko-teko punya mobil, teko-teko punya rumah mewah. Enggak. Itu butuh perjuangan. Sehingga perjuangan yang telah kita bangun bersama Bapak Ibu pengurus yayasan yang dulu yang saya Pak Khairul gajinya berapa? Daftar ke sini 200.000 rupiah. Dengan perjuangan beliau masih dalam kondisi motornya motor luar biasa. Motor apa Pak Khairul? Pitong puluhan itu ya. Saya ingat betul itu Bapak Ustadz Soli yang begitu soli tawadukul menjadi guru Ibnu Abbas yang kita pertama kali rakernya di puncak menoreh Ibnu Abbas 7 di Samigalo Somoroto gitu. Nah, itu wajah-wajah yang pejuang. Bapak Didit begitu pindah dari SDIT Lukmanul Hakim mengawali untuk menjadi kepala sekolah di sini Babat Alas. Kebetulan bangunan itu juga Babat Alas Bapak Ibu semuanya. Dulu itu semak belukar. Itu bangunan yang dulu menjadi SMA Senakma kemudian ditinggalkan karena tutup menjadi semak belukar. Mungkin saksi hidupnya Bu Atun Senakmanya itu. Tapi setelah itu ditumbuhi semak belukar, banyak sekali lubang-lubang seperti kolam-kolam gitu. Walau dulu mungkin pertanian karena SMK pertanian ya, sekolah pertanian sehingga punya perikanan dan sebagainya. Kita harus nguruk, harus hampir setiap hari. Bahkan ada fotonya mungkin ya, kita pernah outbound di SDIT itu yang waktu itu belum punya bangunan karena SD-nya masih di lingkungan rumah saya ini. Gitu. Babat Alas. Kita semuanya TKIT yang kita bangun cabang Babat Alas. Dan saya adalah pertama Babat Alas di Ibnu Abbas 2, Ibnu Abbas 3, Ibnu Abbas 4, Ibnu Abbas Moroto. Kerjaannya adalah keliling kampung untuk cari tempat kontrakan karena kerjaannya kontraktor. Untuk apa? Mendirikan sekolah. Sampai anak saya yang pertama itu kalau bersama saya pergi, itu ada rumah kosong mau dikontrak enggak? Karena dia hafal setiap rumah kosong kita tanya untuk apa dijadikan dikontrak menjadi sekolah kita. Itu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Jadikan semua cerita saya sebagai inspirasi spirit bahwa kita itu terus berjuang sampai ujung nafas kita. Dan perjuangan kita itu tidak akan pernah sia-sia karena itu adalah amal jariah yang kita bangun, kita kumpulkan tanpa sadar, tanpa kita menyadari setapak demi setapak sampai ujung nafas kita ternyata amal amaliyah, amal sodakoh, amal jariah kita menggunung sehingga layak kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu lelah, capek, bosan manusia, tapi hilangkan, supportlah dengan sebuah nilai surga di depan mata, surga yang akan menjadi balasan. Nilai maliyah yang kita terima itu adalah wasilah, wasailu dakwah, wasailu surga, wasailu amaliyah, sehingga bukan utama. Tetapi kita sebagai ketua yayasan, sebagai pengurus yayasan selalu memikirkan bagaimana kemajuan, bagaimana kesejahteraan, bagaimana komitmen orang tua siswa untuk bisa tetap di Ibnu Abbas. Dan itu selalu kita bangun, kita pikirkan untuk kemajuan kedepannya lebih baik lagi.
Saya kira demikian dari saya, banyak salah minta maaf. Sekali lagi minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas pribadi saya, keluarga saya dan almarhum seandainya banyak khilaf. Selama ini berkomunikasi, berinteraksi, mengarahkan, membimbing, mentauji maupun memberi kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya, mohon dimaafkan. Dari saya demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.